Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome back to my channel, Awan Nurjan Motovlog. Dan kita alhamdulillah kedatangan suhu saya, yaitu Om Sidik. Kedatangan buat Kita saya. nama channelnya apa nih, Om? Untuk kalian yang sedang nonton hari ini dan kebetulan kalian belum subscribe atau belum pernah lihat channel saya itu Asidik Kari. Langsung aja subscribe di sini ya. Boleh. Jadi Di atas. gini, teman-teman, kebetulan nggak nyangka gitu ya. Jadi tadi tuh seminggu sebelumnya saya beli di Allshop buat keperluan rumah gitu ya, kayak wastafel kayak gitu segala macam. Nah, alhamdulillah di hari ini nggak sengaja gitu ya kedatangan suhu saya nih, namanya Om Sidik. Nanti kita akan berbincang-bincang aja ya. Kebetulan kita tadi habis kerja keras juga ya teman-teman, makanya nanti kita sambil santai dulu nih, kita makan-makan dulu. Ada ya, bebek. mantap nih, ada bebek apa ayam nih, Om? Ayam Oh, bakar. ayam, siap. Bukan ikan etong ya, bukan ya? Bukan. Lain kali kita adakan agenda buat Nah, itu siap. Jadi kita buat ini ya, podcast dulu nih buat sama Om Sidik. Jadi kita pengen nyobain dulu ya duet gitu ya. Udah lama sih kita udah ada janjian gitu ya, kapan nih bisa podcast gitu ya. Dan Apalah tentang dulu kita kerja satu pabrik gitu ya, dengan akhirnya kita berpisah gitu ya teman-teman. Ya, cukup lama. Sedih banget ya aslinya Sedih ya. sebenarnya itu. Aduh. Duh, kalau Diceritain mah sangat sedih. Tapi Om Sidik kan langsung beli mobil tuh kan. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi dijual lagi ya. Gak apa-apa. Yang penting udah pernah kan. Kamu juga pernah. Saya 2 kali beli mobil sampai nggak lunas itu, sampai di ini lagi ya, dioper karena ya apa ya, namanya juga kehidupan ya, ada naik turunnya teman-teman. Jadi ya mau gimana lagi ya, jadi kita lebih mentingin keluarga dulu lah gitu ya, buat kehidupan sehari-hari gitu ya. Karena kita juga alhamdulillah gitu ya dapat uang pesangon pensiunan dari pabrik sebelumnya itu lumayan. Tapi kan kalau kita tidak digolangkan dengan sesuatu usaha atau apapun, itu pasti teman-teman kita bakalan habis juga. Namanya gitu duit ya. cepat Namanya ngabisin. juga uang. Dicontohinnya dia pintar ngajinya, sholatnya itu yang Aina suka sama ente nih gitu. Masya Allah. Oke teman-teman, kita sambil makan aja ya, kita sambil santai, soalnya ini Sultan Aina di Arab Saudi ini udah kasih lihat mana udah pernah umroh. Tuh, ini oleh-olehnya di Arab Saudi teman-teman. Ini jin. Bentar lagi mau ada jin nih. Kalau digoyangin, keluarin jin aja nanti. mana? Itu si siapa namanya, siapa? Yang ungu. Bukan si suhu kita tuh, siapa? Oh, si Rahmat. Iya, si Rahmat. Oh, jago. Nanti dia datang di sini. Nanti editin keluar. Nanti kapan-kapan kita akan ajakin teman kita ya. Yang lain juga. Dia wah bagus, itu pintar. Ini ya ngeditnya jago lah. Nanti kasih lihat lah sambil kita sepil subscribe dulu. Iya. Apa channel dia juga nanti kita collab. Kalau kita datang ke sana kita acak-acak aja, Om. Iya, benar, kita acak-acak. Tempatnya itu bagus. Jadi dia suka ngajakin juga gitu ya, kita ya buat main ke sana. Cuma tapi karena ya berhubung waktu kerja cuma 1 minggu 1 hari doang, teman-teman kita libur tuh gitu ya. Benar. Jadi waktunya nggak kayak dulu lagi gitu ya. Sempat saya juga, Om, asli udah hampir 2 minggu ini nggak ngedit ya. Ya benar. Mungkin capek gitu ya, nggak sempet ke kepentingan keluarga juga harus diutamain. Nah itu teman-teman, jadi saya kurang aktif lagi di YouTube ya. Ya namanya juga kita sambil bekerja gitu ya, jadi waktunya itu ya nggak bisa bisa nyempetin sana sini, apalagi ngedit, nggak cuma asal ngedit aja ya. Oke teman-teman, jadi kita udah berbincang-bincang ini ya, pengalaman kita gitu ya selama kerja di pabrik seperti apa. Nanti kita akan ceritain lagi ya sedalam-dalamnya gitu ya, kenapa sih satu perusahaan kita segitu bonafit, kenapa jadi tutup gitu ya. Bukan tutup sih, aslinya off dulu gitu ya, karena mungkin bukan di sini lagi diproduksinya, di Indonesia itu udah nggak ada teman-teman, cuma di spare partnya aja ya. Masih bertahan. Tadi kita akan berbincang-bincang lagi tentang cerita dulu gitu ya, kita satu perusahaan
yaitu di PT Nisa. Nanti kita akan ya berbagi pengalaman ya, sharing lah, enak atau enggaknya gitu ya di sana gitu ya Om. Nanti kita akan pokoknya mah sampai part berapa gitu ya, nanti kita akan kisah-kisah kita akan tayang di YouTube ya. Nanti teman-teman pastikan nonton terus video kita ya. Nanti kita akan tayang di YouTube. Oke, sambil kita berbincang-bincang, kita sambil makan aja Om. Iya, biar kita sambil nyantai. Ketahuan ini Sultan Aina dari Arab Saudi belum makan di tadi. Udah perut lapar nih, bunyi-bunyi kreok-kreok nih. Aduh, ayo Masya Allah. Masya Allah, ayam bakar. Tuh. Jadi seadanya ini Om, makan seadanya aja, nggak apa-apa ya. Yang penting kita nikmatin aja, bersyukur gitu ya Om. Alhamdulillah. Mana kalau ininya pindahin ke atas kali nasinya? Jangan sini aja. Di sini aja. Ya udah. Oke, teman-teman, kita makan dulu ya sambil kita ngomongin cerita-cerita sedikit aja gitu ya teman-teman. Nah, ini ada apa ini Om? Itu apa itu? Wow, ini kentang nih anak. Kentang? Apa sih? Bukan ya? Ini namanya ubi. Apa ya? Bukan, salah lagi. Ubi apa ya? Acar. Bukan acar sih. Ada itu. Ini Om, ada ini Om. Iya, ini aja dulu cukup. Wow. Ini sekalian mukbang ini teman-teman ya, mantep pisan ya. Wow, tuh nggak apa-apa gitu. Ini adalah podcast pertama kita ya, collab ya. Iya betul Om. Nah ini juga sebenarnya udah direncanakan beberapa bulan yang lalu. Ya karena ya begitulah, karena kesibukan masing-masing. Jadi kita akhirnya bertemu hari ini dan kita buat. Nah kalau kalian ada apa namanya ya, suka sama sesuatu atau nyuruh kita request lah bahasanya. Request ya Om. Request apa gitu, podcastin ini atau kita datang atau ini. Tentang masalah kenapa sih kok perusahaan PT Nissan bisa tutup. Boleh nanti kita akan ceritain ya sebisa mungkin gitu ya. Kita berbagi ini aja pengalaman aja. Suka dukanya kayak gimana ya, tapi kebanyakan enak sih ya Om ya. Enak. Wah pasti luar biasa itu atau apa ya Om. Luar biasa. Awal masuk tahun berapa sih Wan? Saya tuh masuk tuh tahun 2014. Itu kalau nggak salah lagi demo gede-gedenya Om, yang pas pertigaan BC itu ada Indofood ya. Nah itu gede-gede Om, di situ ininya demonya gitu ya, sampai berapa ratus yang di PHK Om. Nah itu sempat saya berangkat pagi-pagi Om, supaya nggak kejebak sama yang demo gitu ya. Iya benar. Kebunnya Pak? Ya. 2014. Iya 14 Om. Itu baru masuknya, udah langsung demo apa udah beberapa bulan bekerja tapi udah ada demo? Hampir udah masuk 1 bulan. Nah itu diinfoin bahwa di depan ada demo, harus berangkatnya itu pagi-pagi Om. Ya namanya juga kita baru masuk gitu ya. Kalau kita telat atau misalkan kehalang dengan hal-hal yang kayak gitu ya, nanti kita yang ada kan jelek Om gitu. Disalahin juga gitu kan. Sedangkan kita niatnya itu pengen bekerja gitu ya. Itu juga nggak disengaja gitu ya. Ya mau gak mau kita harus berangkat pagi-pagi tuh Om. Iya. Kalau Om Sidik udah lama ya di situ ya? Saya itu 2011. 2011 berarti hampir dapat 9 tahun ya? Waktu itu plan 2 itu belum ada, masih tanah, masih tanah kosong. Nah jadi gini teman-teman, jadi saya sama Om Sidik itu jadi beda plan ya. Jadi kalau yang di Om Sidik bekerja itu di plan 1 di PT Nissan, tapi saya di Datsunnya itu di plan 2 gitu ya. Cuma beda gedung aja gitu ya. Tapi berseberangan jalan. Betul. Tapi kadang kita saling support ya Om. Ke plan 1 gitu dibantuin. Itu kalau pas jam 4 pulang kita lembur 1 jam itu ke plan 1 ya. Plan 1 ini ditarik. Diberbantukan gitu ya. Dan sebaliknya, kadang ketika ada plan 2 membutuhkan manpower, kadang plan 1 juga dikirim. Betul. Ke plan 2. Ya itulah gitu ya, saling support gitu ya. Tapi ya gitu ya Om, kita sangat
sangat sedih lah gitu ya teman-teman dengan perusahaan segitu mewah gitu ya, segitu bonafitnya gitu ya, itu op dulu gitu ya di Indonesia. Ya kita sangat sedih lah gitu ya. Itu apa ya, sawah ladang kita gitu ya Om. Saya dulu sempat setiap setahun sekali itu kan ada ditanyakan kepada karyawan lah gitu, survei ya bahasanya. Ada tim survei gitu. Di sana itu ada pertanyaan, sampai kapankah kamu akan bekerja di Nissan itu ya. Itu saya ngisinya ya sampai pensiun. Memang saya itu maksudnya ya udahlah, kerja di sini udah enak gitu kan. Ya udah, saya mikirnya tuh pasti manjang lah gitu. Tapi namanya ya sudah. Ya namanya juga kita nggak disangka ya gitu ya Om. Ini yang kita kaget sebenarnya sih. Kaget. Karena memang teman-teman tuh yang sudah biasa kerja di situ itu kaget karena memang kenapa teman-teman tuh banyak yang tidak langsung keluar waktu itu ketika ditawarkan untuk resign. Pensiun dini ya, pensiun dini bahasanya, pensiun dini teman-teman namanya tuh. Itu karena memang kita nggak ada persiapan, di luar ada usaha tuh. Nah itu suatu kesalahan juga sih sebenarnya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang sekarang masih kerja di pabrik nih, posisinya lagi enak, itu alangkah baiknya 10 tahun ke depan tuh sudah direncanakan di sekarang. Maksudnya kalau ada bisnis apa aja, berdagang ataupun apa, itu udah mulai dari sekarang. Betul. Jangan keenakan nunggu. Betul. Soalnya ya pengalaman kita sendiri ya Om. Di saat pensiun dini ngedadak gitu ya, bukan ngedadak sih. Udah 1 bulan 2 bulan yang lalu ada info seperti itu. Makanya kita was-was gitu ya, was-wasnya ini emang sih gitu ya, dapatnya segitu, tapi kan kalau kita tidak dimanfaatkan dengan baik, itu habis Om. Habis cepet uang itu. Makanya kalau bisa sih ya teman-teman yang udah di PT Bonafit atau PT yang biasa gitu ya, dengan yang udah ada gaji bulanan lah gitu. Dengan hal-hal gaji yang segitu lumayan lah gitu ya. Kita syukuri aja teman-teman ya. Kita syukuri. Karena di luar sana mungkin yang lagi mencari pekerjaan itu sangat banyak banget teman-teman ya. Ya terutama kita juga alhamdulillah sekian tahun alhamdulillah dapat pekerjaan yang baru. Mungkin beda lah gitu ya sama yang dulu seperti gaji atau apa, tapi ya kita nikmatin aja. Kita bersyukur gitu aja. Iya, yang penting keluarga kecil kita itu bisa bisa ternafkahi lah gitu ya intinya. Bahasa ininya survive lah, kita survive, bertahan hidup, udah bersyukur, alhamdulillah udah hidup. Pengalaman di luar sana juga kalau kita lihat di jalan tuh ada apa ya, lebih, kita udah gaji segini tapi ada lagi yang lebih kecil atau masih yang remaja, masih nyari pekerjaan gitu kan ya, berkeliaran mencari pekerjaan. Itu di hati saya juga, oh iya saya masih mending nih gitu ya, masih beruntung gitu ya, bisa bekerja dengan baik gitu ya, dengan meskipun gaji sedikit juga gitu ya. Iya, benar. Nah yang paling istimewanya dulu gitu ya, saya pernah daftar ke Jepang gitu ya, dengan di PT Nissan itu. Iya, ada program ke Jepang sebelum pensiun itu, karena mungkin produksinya itu ini lagi menurun gitu ya. Jadi beberapa karyawan itu magang atau magang di Jepang gitu ya, ada yang 1 tahun 2 tahun. Nah kebetulan saya daftar itu gagal ya teman-teman ya. Mungkin gelombang ke-1 itu banyak peminatnya juga gitu ya. Saingan banyak banget itu, karyawannya kan banyak ya. Nah kebetulan saya gelombang ke-1, ditunjuk sama atasan saya, oke saya jalanin gitu ya. Tapi gitu ya teman-teman ya, saya sedih nggak bisa lanjut gitu ya, karena mungkin apa ya, gagalnya tuh nggak tahu di mana gitu ya. Nah saya akan cerita nih sama Om Sidik, dia sampai ke Jepang teman-teman ya, pas dia gelombang ke-1 atau gelombang kedua ya Om? Saya pertama berarti. Jadi saya tuh mengemban PT Nissan Indonesia sama Indonesia. Karena saya adalah PT Nissan pertama ya yang diutus ke sana. Itu tantangan ke kita, beban, karena ketika
kita yang gelombang pertama itu tidak baik secara ya kerjanya, terus kedisiplinan, terus gagal target, pasti itu tidak akan ngambil gelombang kedua dan seterusnya. Ketiga ya. Ya, secara nggak langsung saya ininya lah pahlawannya hero pertama gitu ya. Makanya kita salut nih sama yang gelombang ke-1, apalagi pekerjaannya itu lebih apa ya, buset, lebih 2 kali lipat dari ini ya, Indonesia teman-teman. Percayalah, apalagi conveyor itu yang kayak alat-alat itu ini ya teman-teman, apa, kenceng banget kalau di sana tuh. Targetnya tuh sampai ribuan gitu ya satu hari, makanya ya 3 kali lipat ada ya Om. Iya, 3 kali lipat lah di Indonesia. Di Indonesia itu kita masih nyantai Om. Nyantai. Di sana itu saya masang ban 2 sama ya spare part yang lain lah, ada 5 item. Ada 5 item pemasangan itu harus 48 detik. Itu kurang dari 1 menit. Jadi ketika kita lebih, itu conveyor akan berhenti. Karena dianggapnya kita problem. Oh, jadi itu nggak bisa dilanjutin Om? Nggak bisa lanjut, ya harus dibantu sama ini langsung. Yang di belakangnya ya? Atau dibantu, yang di depannya? Ada ininya, leader. Jadi ada leadernya teman-teman ya, yang siap bantu gitu ya? Bantu, ketika ada kewalahan ya? Ya kewalahan, dia langsung datang ke tempat. Kan dia otomatis kan berhenti, merahnya di mana langsung datang dia ke lokasi. Dan teman-teman saya juga tadinya gemuk Om, ada itu yang sampai kurus itu bener ya, mungkin memang iya sih pekerjaannya itu dahsyat ya. Dahsyat emang ya, itu pun sesuai ya menurut saya sama gajinya juga. Betul. Karena kan digaji per jam ya, menurut gajinya itu mantap lah. Mungkin kalian yang pernah ke Jepang lah tahu lah ya. Sampai 10 digit. Rumah tingkat tuh. Amin. Mobil 2. Punya teman itu ya. Punya teman. Alhamdulillah teman-teman. Akhirnya terima kasih nih Mas Awal nih. Udah ngerepotin ya. Thank you. Ini biarin makan ya. Ya, nggak apa-apa, kasih aja. Ini makan nih. Makan, Meng. Iya, makasih, sama-sama Kak. Sama-sama, Meng. Bisa bahasa binatang kan. Iya. Oke, jadi alhamdulillah teman-teman ya, kita udah selesai makan. Gimana Om Sidik? Menunya ini waduh sederhana. Terima kasih banyak nih, alhamdulillah. Ini bukan sederhana lagi, ini udah istimewa ya menurut saya. Soalnya ini mendadak sih teman-teman ya, jadi nggak direncanain gitu ya. Kalau direncanain mah sate atau kambing guling, ikan etong, ada semua gitu kan. Tapi berhubung ngedadak, saya seadanya aja gitu ya. Ini tusukannya mana? Tusukannya. Jadi pas saya itu ngambil gelombang kedua ya, pas pensiun dini itu ya sedih sih, ada gitu yang kecewa gitu ya. Kecewanya itu kita niatnya mau bertahan gitu ya, dengan apa ya, dengan tuntutan yang di dalam kan itu beda lagi. Katanya kalau misalkan kita nggak cepat-cepat ngambil pensiun dini teman-teman ya, itu dapatnya itu kecil, jadi kita tuh takut ya. Iya benar. Makanya gelombang ke-1 oke, udah jalan. Nah gelombang kedua diiming-iming lagi tuh kan gitu kan, dengan kalau kamu nggak cepet-cepet ngambil, jangan salahin kita kalau misalkan dapatnya kecil. Makanya ya mau nggak mau gitu ya, kita ambil pensiun dini gelombang kedua gitu kan. Ya sedih lah gitu ya. Tapi ini ya masih bagusnya itu salutnya gitu ya teman-teman, di saat kita udah pensiun dini itu dikasih jatah ya, jatah kesehatan selama 1 tahun ya. Nah iya benar. Itu bagus, itu good, itu Nisan good lah. Nisan wah job lah gitu ya. Bagus pisan gitu ya. Pisan. Alhamdulillah Om, kebetulan pas pensiun dini itu anak saya masih bayi gitu ya, masih kecil, masih bayi kecil gitu. Nah sesudah pensiun kurang lebih 2 bulan 3 bulan itu kan ada jatah 1 tahun buat kesehatan keluarga kecil kita gitu ya. Ya kita sih nggak pengen ya gitu ya anak kita sakit gitu ya. Nah itu pas banget sakit tuh Om, mutabir lah gitu ya, mungkin pergantian susu gitu ya. Nah setelah itu
dibawa ke Sentul yang ada di Cikampek itu Om, yang sebelum Mall Cikampek ya. Nah di situ emang bagus sih kalau buat anak-anak gitu ya. Gitu Om. Jadi sudah pensiun, anak saya itu kan masih kecil. Ya habis pensiun itu dapat 3 bulan langsung bawa ke rumah sakit ya, karena itu ya sakit mutaber kan, kasihan gitu ya, pucat gitu kan. Nah di situ kita kan bingung ya, bingungnya itu maksudnya ini masih bisa diklaim nggak gitu kan. Tapi gitu teman-teman ya, untungnya ada apa ya, masih ada tanggung jawab dari PT Nissan itu 1 tahun kesehatan buat kita gitu ya, meskipun kita udah nggak kerja tuh teman-teman, udah pensiun ya. Udah pensiun padahal. Sama kan ya Om Sidik juga? Sama, dapat. Jadi alhamdulillah tuh ya kepake gitu ya, dengan kesehatan itu kita pakai. Itu pas setelah pulang dari rumah sakit, setelah pembayaran pakai kartu yang PT Nissan kasih ke kita gitu ya, itu totalnya hampir 20 juta ada Om. Hah? 20 jutaan Habisnya? Habis ya Om. Makanya alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah ya, ke apa ya, ke PT Nissan gitu ya. Mudah-mudahan sih ke depannya ini ya jaya lagi gitu ya, kembali lagi gitu ya dengan kejayaan dulu gitu ya, bermanfaat buat ya lingkungan daerah sini lah, lingkungan juga gitu ya, yang butuh pekerjaan itu sangat bagus PT Nissan ya, dengan mobil-mobilnya juga gitu kan, dengan kenyamanan juga gitu. Nah ya setelah itu saya lihat di kwitansi itu 20 juta Om. Bayangin tuh bayar sendiri. Iya, waduh, bayangin kalau kita bayar sendiri gitu ya, dengan 20 juta emang ada gitu ya uang pensiunan. Tapi kan kalau buat kayak kalau belum diklaim gitu ya, nggak bisa diklaim gitu ya, itu sangat gimana gitu ya. Aduh, makanya ya alhamdulillah gitu ya masih bisa diklaim. Terus apa, selama 1 tahun ya paling itu doang sih yang dipakai Om gitu ya. Ya sampai kartunya masanya ini ya udah nggak aktif lagi gitu ya. Itu alhamdulillah sih kita udah ini ya, maksudnya sampai sekarang sehat terus ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan semua kita teman-teman juga yang nonton, teman-teman yang nonton juga diberikan kesehatan, dan teman-teman kita rezekinya. Betul, yang teman-teman kita Om yang sesama Nissan yang udah pensiun gitu ya. Itu mudah-mudahan kita doakan yang sukses dan lancar gitu ya, untuk yang bagi yang usaha-usaha tuh Om gitu ya. Iya. Mudah-mudahan sih yang usaha dilancarkan untuk usahanya berkembang gitu ya. Ya kita juga pengen sih kumpul-kumpul bersama teman-teman lagi gitu ya. Ya mungkin ada teman-teman yang lagi nonton kan bisa komen ya. Bisa komen. Saya nih Nissan gitu ya. Nissan, terus sebutin lah bagian. Sebutin departemennya itu. Seru itu. Bagiannya nanti kita akan di MH ataupun di Penshop. Nah cerita itu lagi kebetulan saya bekerja itu di underfloor ya teman-teman ya. Iya. Di bagian apa, pindah-pindah ya waktu itu? Pindah-pindah sih, saya kadang dulu di underfloor pindah ke trim sasis tuh Om. Underfloor itu dulu bagian ini sih apa, pemasangan headlamp ya, itu headlamp itu lampu ya teman-teman, lampu bagian depan. Terus pindah lagi ke depan bagian bumper depan mobil itu ya. Alhamdulillah sih selama 2 tahun 3 tahun itu udah hampir menguasai, atau bukan menguasai sih, bisa sedikit paham gitu ya Om. Iya. Nah terus menjelang pensiun itu saya dipindahin lagi ke trim sasis sebagai quality ya. Quality pengecekan setelah jadi unit. Nah itu sangat enak pisan itu. Quality ya, raba-raba ya. Tapi ya gitu sih Om, tanggung jawabnya gede. Iya benar. Nah ini pelakunya nih. Teman-teman, ini pelakunya, saya suka nemuin gitu ya, salah pasang gitu. Ada yang handle itu kan pintu itu kadang di depan putih, belakangnya hitam, kan itu gaswat itu, aduh kacau ini. Karena memang di pekerjaan kan banyak varian kan. Iya. Di Nissan tuh banyak varian. Jadi banyak item-item yang berbeda. Terus ada kode-kode untuk pemasangan tiap unit beda-beda juga kan. Apalagi kayak unit biasa atau high atau low itu. Iya benar. Ada semua teman-teman. Tapi
seru nih teman-teman kalau misalkan ya Om, kalau misalkan teman-teman ada yang Nissan boleh komen gitu ya. Komen aja. Komen, atau kalian mau saya datengin ke rumahnya boleh ya kita boleh podcast. Nanti kita podcast gimana untuk kabarnya gitu. Kabarnya kita paling enggak tanya kabar dulu. Betul. Kita terus silaturahim dulu lah Ya gitu. namanya juga kita udah lama ya Om. Udah lama. Kangen sebenarnya teman-teman kan. Wah. Biasa ngopi bareng, nyantai. Pokoknya mah kalau udah melewati kawasan BC itu sangat menyedihkan. Sedih banget. Terharu banget itu ininya masa-masa dulu pengalamannya. Iya benar. Makanya itu tidak akan pernah terlupakan. Iya, jadi tapi ada aja ya teman-teman kita lewat WA gitu ya. Kapan nih mau kumpul gitu. Iya benar. Mungkin kita nanti bakal melalui channel ini mungkin kita bakal ada reuni lah, boleh lah. Betul. Makanya kalian yang ex Nissan mungkin yang masih yang masih welcome lah sama kita. Boleh. Ayo kita bikin WA atau kita kumpul gitu. Kita ngobrol, kita video aja. Boleh. Jadi saling maksudnya saling kangen-kangenan lah gitu. Iya, soalnya udah lama gitu ya. Dan apalagi teman-teman ada yang sukses mungkin salah satunya bisa bawa kita mungkin sebagian yang belum punya kerjaan mungkin kan bisa kita bertukar informasi masuk aja ke sini gitu bisa ya kayak gitu kan ya kan kita lewat YouTube juga gitu juga bisa bekerja di mana Om gitu sekarang jadi kan kita suatu aja ada loker atau apa bisa masukin di sini boleh. Ya itu sangat bermanfaat banget gitu ya bagi kita gitu ya makanya kita emang udah lama sih ya kita pengen bikin seperti ini gitu ya podcast sama Om Sidik gitu kan ya balik lagi gitu ya dengan waktu kita nggak bisa nyempetin juga gitu kan nanti insya Allah sih ke depannya mungkin kita di schedulein gitu ya mungkin mungkin enaknya kita datengin bos-bos kita dulu mantan bos kita ya kan jadi nanti kita gimana kabar mereka jadi kita malam minggu nih Om atau misalnya ya biasanya sih kayaknya sih malam minggu Om atau pas malam Senin gitu ya pas di hari libur itu nanti kita calling dulu teman-teman yang bisa kita hubungin dulu bisa ngapa nanti kita sambil main kita sharing gitu nggak apa-apa cerita aja ya Om cerita santai aja gitu dulu seperti apa nggak apa-apa gitu mungkin kan namanya bosan ngeselin kan pasti dia cerita kan saya kesel sama anak bos saya yang si itu ya nama juga pekerjaan gitu nggak apa-apa kan jadi kalau misalkan kita di luar kemakan kita pada sahabat juga, keluarga gitu kita profesional waktu itu kan ketika ada salah di pekerjaan ya dimarahin tapi setelah itu ya udah kita keluarga lagi. Gitu. Ya namanya juga kita punya kesalahan ya harus kita ini gitu ya mau legowo gitu harus kita ikhlas gitu kita salah gitu nggak apa-apa ya namanya juga kita di pekerjaan kan banyak ya masalah-masalah yang ini ya Om yang ada aja gitu ada aja masalah ya makanya kita bikin happy aja gitu ya ya sedikit itu aja ya tapi Om Sidik selama di Jepang itu dapat ini ya hadiah-hadiah apa seperti Sultan Ainen teman-teman Insya Allah di Jepang waduh sebenarnya saya masih tertarik sih untuk ke Jepang itu tapi yang mungkin tidak ke pabrik lagi karena memang prosedurnya ya dibilang susah ya kalau kita mau sih sebenarnya bisa gitu ya? masih ada jalan mungkin terkendalanya di umur kali mungkin usia ya teman-teman jadi kita tuh mungkin kalau misalkan kita bekerja lagi di perusahaan kayak otomotif ya itu kita sangat senang dan kita sangat semangat gitu ya tapi mungkin dengan perusahaan kan inginnya gitu ya dia pengennya usia gitu ya masih ambil yang muda-muda lah labil masih ini ya masih baru lulus gitu ya sepertinya gitu tapi kalau misalkan dengan skill apa gitu ya misalkan kayak pemasangan apa Insya Allah sih kita ya masih yang ini ya yang maksudnya yang bisa gitu ya bisa. Dengan pengalaman yang sebelumnya kita bekerja gitu ya teman-teman nah oke teman-teman jadi nanti kita akan lanjutin lagi ya dengan cerita lebih panjang gitu ya untuk membahas dulu kita bekerja di PT Nissan gitu ya soalnya ini waktu udah hampir malam juga gitu ya teman-teman dan kita tadi habis ngerjain ini ya teman-teman project 1M gitu ya itu beli di all shop aduh pusing saya teman-teman ya
kalau nggak dibantuin sama Sultan Ain nih, ini pasti malam banget ini selesainya gitu ya. Soalnya ini harus tiga pekerja yang dikerjain gitu ya. Soalnya ke satu berat banget teman-temannya, gede gitu ya. Gede juga. Kacau ini untung tadi memang ini ya udah maksudnya aduh gimana nih gitu. Iya udah pusing aja gitu ya, sampai keringetan kemana-mana gitu ya. Kepasang gimana nih. Emang sih gitu ya, kalau misalkan kita pelan-pelan juga pasti bisa Om gitu ya. Cuma Tapi waktu doang sih lama. Tapi alhamdulillah tadi dibantuin 3 orang teman-temannya, satu laginya saudara juga, satunya Om Sidik itu alhamdulillah. Terima kasih Om Sidik ya, udah sama-sama. Udah dibantuin, pas banget ya ada kedatangan Om Sidik ke sini, udah nyempetin main ya ke sini gitu ya. Insya Allah sih Om Sidik selalu sehat, sukses selalu gitu ya, dan di konten-kontennya lebih bagus gitu ya, lebih dikenal masyarakat ya teman-temannya. Konten yang bermanfaat lah, insya Allah. Nanti kita bikin mungkin beda-bedanya itu adalah perbedaan sedikit, tapi intinya sama. Nanti kita akan tayang di YouTube supaya intinya sih kita pengen kenal-kenal sama teman-teman kita yang dulu bekerja ya, satu pekerjaan itu bisa kumpul kembali ya dengan adanya YouTube seperti ini ya. Iya, konten seperti wadah lah, ini, kita gitu bikin ya. wadah. Oh, ada Om Sidik nih, ada awal gitu. Komen kan? Komen boleh, komen. Oke, teman-teman, jadi ini awal pemula kita podcast gitu ya sama Om Sidik, pemula gitu ya. Jadi nanti masukan teman-teman di komen aja gitu ya. Nanti maksudnya kapan nih bisa podcast lagi, kita nerima aja ya, terima aja gitu, ini kurang ini kita perbaiki. Nggak apa-apa kalau misalnya ada kekurangan atau apa, nanti kita bisa di improve lah, diperbaiki. Malah itu terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak kalau ada saran. Iya, jadi kita kedepannya itu seperti ini yang pengen teman-teman mau gitu ya, teman-teman gitu ya Om gitu ya. Iya. Insya Allah sih nanti kedepannya kita akan bikin lagi ya part 2 berarti ya Om. Iya, part 2 aja ya. Nah ini kan part 1 nih gitu ya, nanti kita akan tayang di YouTube gitu ya. Nanti insya Allah sih mudah-mudahan diterima dengan baik gitu ya sama teman-teman gitu ya. Jadi kita lebih semangat lagi gitu ya buat menceritakan sesuatu gitu ya, pengalaman kita pribadi gitu ya, dulu gitu ya. Nggak apa-apa sambil kita ngopi santai aja ya Om. Santai aja, sharing aja. Siap Om Sidik, thank you pisan ya untuk kedatangannya hari ini gitu ya, sampai bisa kita bikin podcast ya di sini ngedadak gitu ya, nggak apa-apa ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak nih teman-teman yang sudah nonton terus ya video kita gitu ya. Semoga teman-teman sehat selalu dan diberikan kesuksesan nih, dan keluarga diberikan kesehatan jasmani. Dan keluarga teman-teman juga semoga diberikan kesehatan. Salam kenal dari kita ya teman-teman. Nah ini Om Sidik ya, Om Sidik gimana, mau ada kata-kata enggak nih buat teman-teman? Ya, saya cuma mengucapkan jangan lupa untuk kalian yang baru nonton ini, jangan lupa subscribe. Betul teman. Like, komen, dan share. Nah udah itu aja dari saya. Jadi supaya kita bisa berkembang lagi ya di YouTube. Jadi kedepannya membawakan hal-hal cerita apalagi nih gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan sih kita ini ya konsisten ya teman-teman ya, buat menghibur teman-teman aja gitu ya. Kita cerita nyantai di rumah, ambil kopi sama keluarga kita kecil, saling ngobrol apa aja gitu ya. Oke, itu aja ya teman-temannya untuk di malam ini. Selamat malam untuk beraktivitas yang lagi aktivitas di malam ini, semoga dilancarkan untuk aktivitas. Oke, kita pamit ya teman-teman. Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.